Oke, sebenarnya ini berkaitan sih antara kita memperluas knowledge dengan gimana akhirnya kita bisa beropini. Nah, kalau dari aku, supaya aku bisa tahu ini dan itu pertama aku mengubah um, teman-teman yang aku punya sih di lingkaran aku gitu. Jadi lingkaran yang aku punya di dalam hidup, mungkin nanti kalau kalian udah agak lebih dewasa, kalian akan ngerti maksud aku. Jadi di hidup kita itu kita ada banyak banyak lingkaran gitu, banyak bubble. Ada teman-teman yang cuma buat ketawa-ketawa bodoh aja itu ada. Terus ada teman-teman yang dia akan dengerin curhatan kita apapun deh, nerima kita apapun, mau kita orangnya pemarah, mau kita orangnya annoying, dia tuh akan nerima. Dan teman-teman itu yang mesti kita keep gitu, karena dia akan jujur ngasih kita feedback gitu. Dia akan selalu ada, mau kita jatuh, mau kita naik gitu-gitu. Ada juga teman-teman yang dia tuh obrolan dari mereka kita dapetnya tuh banyak obrolannya, nggak cuma julid, nggak cuma gosip-gosip, tapi kita banyak bisa dapet, oh ternyata ada ini, ada news gitu segala macam. Dan itu kadang-kadang bubble itu beririsan juga ya gitu. Terus selanjutnya adalah internet sih, aku sangat-sangat memanfaatkan internet sekali gitu. Jadi kayaknya ini udah kebiasaan aku. Jadi pertama kali aku terekspos dengan internet, itu aku tereksposnya itu langsung ke kolam yang luar gitu loh, mostly American sih. Terus akhirnya itu jadi kebiasaan aku gitu. Jadi kalau sekarang aku misalnya ngefollow orang di Twitter gitu atau di Instagram atau aku tonton aku di YouTube, di Netflix, di Disney Plus segala macam, itu aku tontonnya tuh mostly itu tentang international affair, tentang social justice yang orang luar, tentang misalnya lingkungan segala macam. Dan yang aku lihat memang yang di luar itu mereka lebih cepat gitu loh, lebih cepat dalam urusan being woke-nya itu loh. Jadi misalnya ada isu apa nih, macam-macam lah, isu tentang hak asasi manusia, tentang child abuse, tentang mental health, tentang feminism, tentang apapun segala macam spirituality, lebih banyak mereka yang racing itu gitu. Mereka lebih cepat sadar, aku nggak ngerti kenapa. Dan nanti di Indonesia nih baru telat deh, baru beberapa bulan kemudian baru ada yang ngomongin gitu. Nah makanya aku selalu um, apa ya, kiblat aku tuh lebih keluar karena dari mereka aku lebih dapetin banyak. Dan selanjutnya aku juga tipe orang yang diversifying timeline aku. Maksudnya apa? Aku follow orang tuh bukan cuma dia muslim doang, mentang-mentang identitasnya sama aku, sama seperti aku gitu kan, terus aku follow yang muslim aja. Aku nggak kayak gitu. Aku follow orang juga dari berbagai macam background in terms of agama dia, in terms of nationality dia gitu kan. Kayak sekarang kan aku lagi pingin belajar tentang ini kan, aku kan I'm a feminist gitu, dan menurut aku feminisme yang paling ideal buat aku adalah intersectional feminist. Maksudnya intersectional feminist adalah kita acknowledging different identities yang orang punya, terutama di sini perempuan. Entah itu dia badannya able bodied atau sempurna atau disable, dia punya disability. Terus dia itu ternyata uh, perempuan yang misalnya dari indigenous gitu, Native American lah, atau dia dari Brazil kah atau dari apakah. Terus dia ternyata dia black people misalnya. Nah itu kan segala macam layer of identities itu kan menambah lagi opresi yang mereka dapetin sebagai perempuan gitu kan. Jadi yang dia hadepin, opresi yang dia hadepin sebagai perempuan itu nggak cuma dia mungkin dapat patriarkal, tingkah laku patriarki misalnya dari kultur dia, tapi ternyata karena dia black misalnya, dia diopresi dalam segi colorism juga, dia dapat racism juga, mungkin karena dia muslim, terus dia itu tinggalnya di luar, dia dapat Islamofobia juga gitu. Nah, untuk bisa grasping the whole idea of intersectional feminist itu, aku malah follow banyak orang gitu, follow banyak scholar dari berbagai macam kultur dan background tersebut, supaya aku bisa comprehending gitu. Sebenarnya ternyata segini loh gitu yang mesti gue pelajarin. Jadi aku banyakin referensi gitu. Misalnya kayak sekarang kan lagi zaman ini ya, lagi zaman movement hijrah gitu kan. Kayak orang-orang suka banyak kayak, kak dengerin si Ustadz ini deh gitu, Ustadz yang lagi tren di Instagram atau di YouTube Indonesia gitu. Aku malah encouraging, kamu jangan dengerin Ustadz itu doang, karena Islam itu luas dan gimana um,
kehidupan muslim itu kan sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kultur negara tersebut kan sebenarnya kan. Nah makanya itu coba dengerin nih scholar-scholar yang lain, entah itu dari UK, dari Amerika, dari Afrika mana, dari Asia sebagaimana, karena mereka itu juga punya point of view yang macam-macam lagi, dan itu akhirnya bisa kamu jadikan bahan pelajaran untuk bisa akhirnya ngerti, oh ternyata being a Muslim itu seperti ini gitu, dan akhirnya kamu bisa kayak menarik intisari nih, idealnya buat kamu being a muslim itu seperti apa gitu loh. Jadi kayak makin nambah referensi dan diversifying referensi kamu itu tuh penting. Dan itu tuh sebenarnya poin aku kalau bikin beropi itu kayak gitu. Jadi aku diversifying point of view gitu supaya jatuhnya aku nggak cherry picking. Karena kalau aku cuma pingin mengangkat satu tema ini terus aku cuman kayak nyari yang itu isu satu ini aja, itu namanya aku cherry picking kan, dan aku nggak fair. Padahal kan yang namanya suatu isu apapun itu kan seperti bola ya, seperti global 360 derajat, kita bisa lihatnya dari macam-macam gitu. Dan itu it's complex, kadang itu dia paradoks gitu kan, dia kayak berkontra sama yang lain gitu. Jadi kita harus banyak-banyak belajar gitu.